Sedikitnya 30 warga sipil tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang melakukan aksi penyerangan di wilayah Papua sepanjang tahun 2022 ini. Warga tak berdosa ini menjadi korban kebiadaban KKB di Papua. Mereka adalah penduduk setempat dan juga perantauan yang mencari nafkah di tanah Papua. Di antara warga yang tewas, ada yang berprofesi sebagai pegawai bank, pekerja tambang, pekerja proyek telekomunikasi hingga tukang ojek. Dari data yang dihimpun Tribun News, setidaknya tercatat sebanyak 33 korban yang tewas sepanjang tahun 2022 akibat aksi teror KKB. Maret, sebanyak 8 karyawan Palapa Timur Telematika, PTT, tewas setelah ditembak KKB Papua di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022. Kejadian ini bermula saat 8 pekerja sipil tengah memperbaiki Tower Base Transceiver Station, BTS 3 Telkomsel. Penyerangan terjadi sekitar pukul 13 WIT. Kapendam 17, Cenderawasih, Kolonel If Aksa Erlangga, menjelaskan penyerangan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Aksi penyerangan ini awalnya terungkap dari rekaman CCTV Tower milik PTT. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat satu pekerja yang selamat dari penyerangan KKB. Pekerja berinisial NS ini tampak meminta bantuan penyelamatan di Tower BTS 3. NS menyebut, saat penyerangan dilancarkan KKB, dirinya sedang tak berada di base camp. Pendulang emas dibunuh. Berselang 3 hari kemudian, seorang pendulang emas berinisial AT tewas dibunuh oleh KKB. Peristiwa itu terjadi Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, di Terminal Kali Ei, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua. Istri anggota Babinsa dibunuh secara sadis. Seorang anggota TNI anggota Babinsa Koramil 1702 Kurulo Sertu Eka Andrianto Hasugian dibunuh secara sadis oleh orang tak dikenal di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, tanggal 31 Maret tahun 2022. Tak hanya Sertu Eka Andrianto, istrinya Sri Lestari Putri ikut menjadi korban kebiadaban KKB. April, KKB menembak 2 tukang ojek di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 12 April tahun 2022. Tukang ojek SS ditembak. KKB menembak seorang tukang ojek berinisial SS hingga tewas di Kampung Kibologome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, tanggal 25 April tahun 2022. Pelaku merupakan kelompok Numbuk Telenggen. Mei, KKB menembak seorang sopir truk bernama Nober Palintin, 31, di Kali Ilame, Kampung Wako, Distrik Gom, Kabupaten Puncak, tanggal 11 Mei tahun 2022. Juni, KKB melakukan penembakan di depan GOR DPRD DIY, tanggal 26 Juni tahun 2022. Juli, di bulan Juli, tercatat sebanyak 11 warga sipil tewas dibantai kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kampung Nanggolait, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Agustus, KKB menembak Manoak Rumansara di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, tanggal 30 Agustus tahun 2022 karena dituduh sebagai mata-mata. Korban adalah operator alat berat proyek PT MUJ November. KKB menyerang dan membakar kamp tambang 81 di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022, malam waktu Papua. Akibat peristiwa itu, seorang pekerja bernama Rolmo Aldus Tuenoa, 29 tahun, dilaporkan tewas. Desember, pegawai Bank Papua ditembak di pasar. Darius Yumem, seorang pegawai Bank Papua Daerah, BPD, yang bekerja kantor cabang Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah ditembak KKB. Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, sekitar pukul 9.30 WIT 3 tukang ojek diserang di Pangkalan. Sebanyak 3 tukang ojek tewas setelah diserang kelompok kriminal bersenjata, KKB,
di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022.